Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin wa akhwatillah. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke bab faqala rahimahullah ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab tentang perihal meminta turun hujan dengan perbintangan. Kemudian dibawakan ayat yang pertama. Allah berfirman di surat Al-Waqiah ayat yang ke-82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian bahwasanya kalian telah mendustakan nikmat tersebut yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini apa keterkaitannya dengan Kitab Tauhid? Ya, bahwasanya keyakinan jahiliyah orang-orang dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu punya keyakinan bahwasanya hujan itu turun hujan itu dikarenakan bintang tertentu. Jadi bintang tertentu itu punya ta'thir, punya efek, punya pengaruh, punya kuasa untuk menurunkan hujan. Ya, sesuai dengan apa yang mereka yakini, dan yang demikian adalah syirik akbar. Syirik menduakan Allah SWT dalam hal peribadatan. Jadi semestinya seorang manusia itu punya keyakinan yang memberikan kuasa di alam semesta ini hanya Allah SWT. Ya, tidak ada yang terjadi dalam semesta ini kecuali dengan kehendak dan kuasa Allah SWT. Ini yang harus tertanamkan di dalam setiap jiwa seorang muslim dan muslimah. Jadi tidak ada pergerakan di alam semesta ini tanpa kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tertanamkan. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Walaupun kejadian-kejadian tersebut memiliki sebab-sebab. Ya, memiliki sebab-sebab. Kenyang sebabnya makan. Ya, punya anak sebabnya menikah. Ya, pingin ada uang kerja sebabnya. Tapi sebab dan akibat itu adalah kehendak Allah SWT. Sebab dan akibatnya itu adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan yang disebutkan ini, yaitu turunnya hujan, keyakinan orang zaman dahulu itu dikarenakan bintang ini, bintang itu, atau dikarenakan sosok-sosok tertentu, sosok-sosok tertentu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sesuatu selain Allah bisa
memberikan manfaat dan menolak madarat dengan sendirinya, itu syirik akbar. Itu syirik akbar yang mengeluarkan daripada keislaman. Tapi ada juga yang berkeyakinan bahwasanya itu cuman dia bukan sebagai pencetus, ya, tapi dia cuman sebagai sebab saja, ya, cuman sebagai sebab. Nah, ini kata ulama syirik asghar, syirik yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Ya, syirik yang bisa mengantarkan kepada syirik, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya, ini banyak hal yang berkaitan dengan perkara-perkara syirik-syirik asghar. Nah, ini kalau keyakinan orang jahiliyah zaman dahulu itu berkeyakinan bahwasanya hujan itu dikarenakan bintang tertentu. Jadi bintang-bintang ini sangat kuasa untuk menurunkan hujan-hujan tersebut. Kemudian disebutkan di dalam bab ini firman Allah SWT, wa taj'aluna rizqakum. Ya. Semestinya taj'aluna nasibakum. Semestinya ketika kalian mendapatkan rezeki itu sandarkanlah kepada Allah SWT. Sandarkanlah kepada Allah SWT. Jadi segenap kebaikan yang kita dapatkan, yang lahir maupun yang batin, segenap kebaikan yang didapatkan oleh seorang manusia, bahkan seluruh makhluk yang bernyawa, ya, yang mukminnya, yang kafirnya, yang malaikatnya, yang jinnya, yang manusianya, yang berakalnya, yang tidak berakalnya, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT. Seluruh kebaikan yang mereka rasakan lahir dan batin itu harus berkeyakinan datangnya dari Allah SWT. Kalau tidak, ya berarti dia tidak beriman kepada Allah SWT, tidak beriman adanya Tuhan. Ya. Jadi cuma ada dua pilihan. Seorang menyandarkan kenikmat dan kebaikan datangnya dari Allah, ya, maka dia disebutkan orang yang bertuhan. Atau dia menyandarkan nikmat dan segenap kebaikan yang ada pada dirinya bukan datang dari Allah SWT. Itu namanya mengingkari Tuhan, mengingkari keberadaan Allah SWT. Jadi di sini Allah sebutkan annakum tukadzibun. Ya. Kalian itu mendustakan nikmat tersebut datang dari Allah SWT. Sebagaimana ayat yang Allah sebutkan berulang-ulang di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Tuhanmu yang mana? Kebaikan dari Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Artinya apa? Yang kalian sandarkan kepada selain Allah SWT, atau yang kalian klaim kalian yang melakukannya. Ya, kalian, makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran bagaimana kemurkaan Allah SWT terhadap Qarun. Ya, Qarun, Allah sangat murka kepada Qarun ketika dinasihati oleh kaumnya untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qarun, manusia yang luar biasa kekayaannya, perbendaraan, gudang emasnya saja, gudang emas dan peraknya saja disebutkan itu kuncinya saja beberapa orang nggak sanggup untuk angkatnya. Kuncinya kumpul-kumpulin saking banyaknya, gudang itu baru gudang-gudang emasnya. Ya, kemudian Allah SWT disebutkan di dalam Al-Quran Allah tenggelamkan. Ya, nah di situ dia klaim bahwasanya ini ya memang keahlian saya. Innama utitu ala ilmin indi. Ya, saya dapat kekayaan ini memang keahlian saya. Nah, jadi ini hati-hati. Oh, saya ini ada lagi, saya ini ya memang turun temurun kayanya. Ya, dia tidak menyandarkan bahwasanya semua ini dia dan kekayaannya serta kekayaan nenek moyangnya itu datangnya dari Allah SWT. Ya. Diperintahkan untuk bersyukur, dianjurkan untuk bersyukur, malah petetang petenteng. Akhirnya Allah SWT azab. Akhirnya Allah SWT azab dan tidak tanggung-tanggung. Allah tenggelamkan dia
dan harta bendanya. Sehingga terkenal setiap orang nemu apa namanya emas dan perak, ya tahu nemu harta karun, walaupun dari Madura atau dari Jawa. Padahal kalau tenggelamkan karun kan di Mesir. Nah, seluruh dunia orang ketemu namanya harta karun, ya harta korun. Nah ini Allah sangat murka kepada Qarun ketika menyandarkan nikmat tersebut kepada dirinya, ya, menyandarkan nikmat yang Allah berikan kepadanya atas keahliannya. Nah ini semestinya apa? Disandarkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu digarisbawahi, penyandaran nikmat tersebut bukan cuma nikmat fisik, bukan cuma nikmat materi, tapi juga lebih daripada itu nikmat yang sifatnya nikmat batin. Dan nikmat batin yaitu nikmat iman, nikmat Islam itu lebih agung dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana contoh teladan di antaranya apa yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sakaratul maut. Jadi ketika sholat subuh jadi imam, lalu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, pahlawannya orang-orang Syiah yang kuburannya sekarang disembah-sembah. Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi Abu Lu'lu' al-Majusi itu sholat persis di belakang Umar. Dia nanti karena zaman dahulu tidak ada pencahayaan, tidak ada listrik, tidak ada obor, ya masjid betul-betul gelap gulita. Jadi ketika seringkali di dalam hari-hari tertentu suasana sangat gelap, sehingga sahabat itu kalau salam satu sama lainnya nggak kenal ini siapa kalau mereka nggak bicara. Jadi karena gelapnya. Nah ketika itu tidak ada yang perhatian kalau sholat di belakang Umar itu Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia siapkan pisau itu beracun, ya, siapkan pisau beracun. Kemudian ketika baru takbir langsung ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ditikam dengan pisau beracun tembus dari dada ke depan gitu, sampai beberapa kali tusukan. Nah ketika itu kemudian sholat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf dengan sangat singkat, lalu dilihat bagaimana keberadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dilihat, wah ini sudah nggak mungkinlah terselamatkan, karena itu diriwayatkan dikasih minum sudah mulai agak terang, dikasih minum susu keluarnya darah, keluar merah dari lambungnya, saking sadisnya apa yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian disebutkan di situ Umar mengulangi perkataannya, waili Umar illam yaghfir lahu rabbuh, waili ummi Umar illam yaghfir lahu rabbuh. Celaka Umar kalau sekiranya Tuhannya tidak mengampuni segenap dosa dan kesalahannya. Terus diulang-ulangin kemudian. Celaka Umar kalau sekiranya Allah SWT tidak mengampuni dosanya. Terus seperti itu. Sampai dihibur oleh salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia katakan, absyir ya Amirul Mukminin, ya, fa innaka qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanta suhbatahu bihi wa mata wa radin anka. Berbahagialah wahai Amirul Mukminin, bahwasanya semua orang tahu keutamaanmu di sisi Allah SWT, terutama karena engkau itu sangat dekat hubunganmu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Spesial persahabatan Umar dengan Rasulullah SAW, bertiga, tiga serangkai istilahnya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi kemana-mana sahabat itu kalau menceritakan, ya, disebutkan oleh para sahabat, ja'ana Rasulullah, Abu Bakar wa Umar, telah menghampiri kami, telah mendatangi kami, ya, telah menjenguk kami Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ya, kemana-mana bertiga. Sehingga
eh, Allah tidak rela, Allah tidak ridha ketika meninggalnya pun didamping yang lain kan, cuma bertiga. Kuburannya kan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Nah, seperti itu. Nah, lalu disebutkan di situ, engkau telah. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, kok terus diulangi celaka Umar kalau Allah tidak mengampuni dosanya, celaka Umar, padahal sudah sangat spesial. Sekian banyak pujian Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Bahkan Allah SWT turunkan ayat, beberapa ayat, dan diantaranya ada pujian tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, engkau yang paling spesial, engkau itu bersahabat dengan Rasulullah. Ya, lihat. Fa innaka qad sayyidta Rasulullah SAW. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW dan spesial. Enggak ada orang yang bisa menandingi bagaimana persahabatan dekatmu dengan Rasulullah SAW. Ya, sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan lebih daripada itu, wa ahsanta suhbatahu bihi. Dan engkau telah sangat baik, sangat sempurna dalam hubungan baikmu, dalam persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Ya, lihat. Terus memang ini orang selalu mendapat taufik dari Allah SWT. Dia tidak terlena dengan apa namanya, dengan ucapan sahabat tersebut. Apa kata dia? Ya benar akhi, amma ma dzakarta min sohbati Rasulullah SAW wa husni sohbati iyahu fa innahu minnatun manallahu alayya. Wahai anak saudaraku, adapun yang engkau sebutkan, ya, adapun yang engkau sebutkan tentang betapa baiknya persahabatanku dengan Rasulullah, ya, itu semata-mata karena fa'innahu minnatun. Nah, lihat. Itu semata-mata karena anugerah. Semata-mata karena pemberian. Semata-mata karena karunia. Semata-mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada. Coba lihat. Dia enggak jadinya besar kepala dan petatang petenteng. Enggak, oh iya memang Umar memang top, enggak. Ya, jadi betul-betul, dan itu bukan basa-basi, betul-betul muncul daripada kemurnian iman, kesempurnaan iman yang ada pada diri beliau. Padahal kita tahu bagaimana jasa besar beliau, ya kan? Di tangan beliau, di masa beliau itu hancur dua imperium kemusyrikan, yaitu Romawi dan Persia dan Romawi. Ya, dua bukan cuman sekedar negara gitu, tapi betul-betul imperium. Penguasa barat, di bawahnya itu beberapa negara. Di Imperium Timur dan Imperium Barat. Kalau Persia itu penguasa timur, ya, mulai dari Irak, Iran, Pakistan, Bangladesh, pokoknya ke arah timur situ. Ya, Turki dan lain sebagainya. Tapi kalau ada Imperium Barat, itu Romawi. Bahkan sebagian Afrika, Eropa dan Afrika itu di bawah Romawi. Nah, itu tidak berlangsung lama kan. Cuman Umar itu berkuasa 12 tahun. Ya, 12 tahun sebagian Eropa, Afrika dan Asia Tengah itu hancur. Ya, bertekuk lutut di bawah kekuasaan beliau. Ya, dan sama sekali bukan karena kekuatan fisik, bukan sama sekali karena kehebatan apa yang diistilahkan sekarang dengan alutsista, enggak, atau strategi tempur. Ini orang kan orang Badui semuanya. Para sahabat Rasulullah SAW orang yang tidak punya pengalaman untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Mereka cuma sibuk perang antar suku saja. Tapi bagaimana datang Islam, Allah anugerahkan tauhid, Allah anugerahkan iman, Allah anugerahkan keislaman, Allah anugerahkan kekuatan iman, sehingga dengan kuasa dan kehendak Allah SWT akhirnya hancurlah kekuatan-kekuatan kemusyrikan di zaman tersebut. Ya, jasanya luar biasa. Ya, bahkan disebutkan dalam sebagian hadisnya, walam yafri ahadun, kurang lebih
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang yang bisa, ya, tidak ada orang yang bisa, ya, sampai hari kiamat nanti, ya, kurang lebih seperti itu maknanya. Tidak ada orang yang bisa memberikan taktik, strategi pemerintahan dan dengan segenap cabang-cabangnya seperti Umar. Ya, seperti Umar. Bahkan Abu Bakar, kata Rasulullah, dia mentakwil ke Rasulullah SAW, mentakwilkan dalam sebagian mimpinya ada kelemahan sedikit. Tapi Umar sempurna. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, lau, ya, karena ba'di nabiyun la kana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka yang paling pas itu adalah Umar. Kalau ada nabi, tapi kan faktanya nggak ada nabi, sehingga Umar pun tidak bisa jadi nabi. Tapi kalau ada nabi setelahku, maka Umar. Apa kata Rasulullah? Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan ghair fajji Umar. Kalau Umar itu saking sempurnanya keimanan ini orang, ya, musuh kita itu kan setan. Ya, kalau sekiranya Umar jalan dalam suatu jalan, lewat satu gang, maka setan pasti cari gang yang lain, nggak mau papasan. Saking sempurnanya ini. Jadi ada orang, setan nggak mau deket. Ya, luar biasa. Kalau kita kan depan setan sama kita. Ya, ini posisi Umar. Tapi coba lihat, sempurna imannya, sehingga apa? Sehingga ketika disebutkan, wah, jadi kata ulama, derajat ketinggian keimanan umat Rasulullah SAW itu dengan persahabatan dengan Rasulullah SAW. Jadi sehebat apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang wali setelah para sahabat itu nggak akan sampai. Artinya mentok sudah. Seperti disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak itu sempurna keilmuannya di zamannya, kemudian ketakwaannya, jihadnya, hajinya, sedekahnya sempurna, ilmunya semuanya, fikihnya semuanya. Sampai sebagai ulama ada mengatakan lam yafdul ashabu Rasulullah SAW illa bisuhbah. Jadi sehingga sampai ada agak sedikit berlebihan sebenarnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini Abdullah bin Mubarak itu orang yang paling afdal di zamannya. Beliau teman dekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau dikatakan ini kesempurnaan yang ada pada Abdullah bin Mubarak itu tidak ada yang mengungguli sahabat kecuali karena persahabatan. Sampai seperti itu. Jadi sahabat itu lebih mulia di sisi Allah karena memang dia sahabat Nabi. Artinya kalau dilihat dari jihadnya, hajinya, puasanya dan lain sebagainya, ini orang sangat-sangat sempurna. Nah, ini makanya ketika dihibur oleh Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas, bagaimana kondisi Umar, ya, keutamaan Umar di sisi Allah SWT disinggung adalah kesempurnaan dalam persahabatan bersama Rasulullah SAW. Nah, dia katakan, ya itu semuanya Umar nggak ada apa-apanya. Itu semuanya anugerah Allah SWT. Minnatun manallahu alaiya. Coba sampai seperti itu. Padahal ini kondisi kritis loh. Sampai tetap Allah berikan taufik. Biasanya orang kalau kondisi kritis kan sudah mulai ngelantur-ngelantur ngomongnya. Nah, ini dalam kondisi kritis tetap dia katakan tetap kuat imannya, tetap tidak tergoyah dengan setan. Ya, karena setan kan semakin menghujung, semakin akhir hayat, semakin berusaha untuk menggelincirkan seseorang kepada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Nah, di sini dia tetap seperti itu. Istiqomah sampai akhir hayatnya. Tawadhu sampai akhir hayatnya. Ikhlas sampai akhir hayatnya. Memurnikan tauhid sampai akhir hayatnya. Karena tahu dia. Ketika orang mengklaim, wah ini memang saya yang hebat, saya yang jago, saya memang ahli strategi, saya memang takwanya luar biasa. Enggak ada sedikit pun. Dia katakan ini semuanya, ya, minnatun manallahu alaiya. Kesempurnaan dalam persahabatanku dengan Rasulullah murni semata-mata karena anugerah dari Allah SWT. Coba lihat. Ini salah satu bentuk contoh suri tauladan kita. Jadi seyogianya seorang mukmin untuk menjaga tauhidnya, itu harus selalu menghadirkan bahwasanya segenap kebaikan yang ada pada dirinya, lahir dan batin, jangan sekali-sekali
kita klaim. Ini anugerah Allah SWT. Ya. Walaula fadlu alaikum rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ya. Walakin Allah zaki man yasha. Allah sebutkan di surat An-Nur tentang bagaimana keimanan para sahabat Rasulullah SAW, terutama setelah kejadian hadisul ifk. Hadisul ifk itu peristiwa fenomenal di sejarah Islam ketika orang-orang munafik menuduh ibunda kita Aisyah berzina. Ini kan beberapa lama itu nggak ada wahyu, tidak Allah turunkan wahyu. Allah ingin lihat bagaimana kondisi kaum muslimin. Ya, akhirnya orang munafik semakin tambah kemunafikannya. Sebagian kaum muslimin tidak tidak ada sedikit tergelincir. Sebagian sahabat ada sedikit yang tergelincir. Ya. Akhirnya terpropaganda, terpengaruh isu yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Ya. Tapi sahabat seperti Umar, kalau Abu Bakar jelas kan, bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seperti Umar sama sekali cuman diam, cuman mencermati keadaan. Ya, ini sampai akhirnya beberapa saat sampai sudah kurus kering Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat ucapkan, "Ya Aisyah, ya, semua orang punya kesalahan. Ya, Allah dan Allah Maha Pengampun. Kalau kamu memang berbuat salah, ya kamu bertobat sama Allah Subhanahu wa taala." Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Iya kan? Enggak pakai kodam-kodam. Enggak pakai kodam-kodam. Padahal Rasulullah SAW kan ada, setiap manusia kan punya qarin. Qarinnya Rasulullah SAW disebutkan dalam sebagian riwayat Fa'aslam. Rasulullah dia dalam sebagian riwayat dia menyebutkan dia masuk Islam. Qarinnya, jinnya, dalam sebagian riwayat Allah jaga sehingga Rasulullah SAW yang selamat. Nah kan bisa bilang Rasulullah, pesan sama korinnya, kasih tahu itu yang benar yang mana beritanya. Tanya sama korin-korinnya itu, sama kodam-kodamnya. Oh enggak benar itu bohong. Enggak, terus menunggu wahyu. Sampai beberapa saat baru turun wahyu bahwasanya apa yang disebarkan oleh orang-orang munafik itu salah, itu dusta. Bahwasanya tidak ada pernah terjadi kejadian yang namanya perzinahan, tidak ada. Cuman kejadiannya Aisyah ketinggalan dalam peperangan, Aisyah ikut. Nah, kan pakai sekedup itu tandu yang zaman dulu itu yang ditutupi pakai kain, dia taruh di atas onta. Nah itu kan dibawa 4 orang, ya, perempuan di atas itu, haudaj namanya dalam bahasa Arab. Nah ini suatu saat Aisyah, kok gelang saya ketinggalan. Nah suatu saat diturunkan lagi kan, istirahat, Aisyah keluar cari kalungnya. Ternyata nggak ketemu pas rombongan sudah jalan. Aisyah masih di situ. Akhirnya capek, ketiduran dia. Tiba-tiba ada sahabat namanya Safwan bin Mu'attal yang memang dia ditugaskan untuk Saki, namanya Saki itu dia pasukan perang itu yang ikut di belakang, ngawasin ada apa barangkali ada pasukan yang cedera atau apa yang perlu bantuan. Nah ini dia lihat kok ada item-item dideketin, ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kenal sebelumnya turun hijab, kewajiban untuk bercadar, dilihat Aisyah. Kemudian dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaranya membangunkan Aisyah. Ya, suaranya membangunkan Aisyah. Kata Aisyah, tidak satu kata pun aku keluarkan perkataan dan dia pun tidak ada. Sampai ke Madinah. Jadi cuma diam-diaman aja. Ontaknya diturunkan oleh Sa'ad bin Mu'attal, Aisyah naik. Paham maksudnya? Udah sampai ke Madinah. Dengan ini, orang-orang munafik yang memang senang membuat resah dan gelisah kaum muslimin. Ini hot issue. Ya kan, hot issue. Dibuatlah Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal berzina.
Coba kalau dipikir dengan cerdas, kalau berzina itu kan nggak diantar pulang berdua gitu kan. Mestinya Aisyah kamu pulang duluan aja deh. Ya kan seperti itu. Ini coba diantar sampai ke rumah Rasulullah SAW seperti itu. Nah, dia pede aja, dia nggak merasa bersalah. Ya seperti itu. Nah ini disebutkan, ya disebutkan di akhir beberapa ayat yang Allah turunkan pembelaan dari Allah tentang bersihnya Aisyah. Di situ Allah sebutkan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin yuzakki man yasha. Jadi ternyata di situ ada beberapa pelajaran yang berharga dari kisah Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga. Nah, ini Allah sebutkan di situ perlu digarisbawahi. Kalaulah bukan Allah sebutkan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan semata-mata karena karunia Allah dan semata-mata pula karena kasih sayangnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin tidak akan ada orang yang bisa bersih. Ya, tidak ada orang yang bisa menjadi soleh. Tidak ada orang yang bisa beribadah dan bertakwa kepada Allah. Ya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Hanya Allah lah yang menjadikan seorang itu bisa zaki, bisa bersih, bisa soleh, bisa bertakwa. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan iman kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena tawaduknya kita, bukan. Tetapi karena apa kata Allah? Fadlullah wa rahmatuhu. Semata-mata karena keutamaan Allah, semata-mata karena kasih sayang Allah, semata-mata karena anugerah Allah, seperti yang disebutkan oleh Umar tadi. Minnatun manallahu alayya. Minnatun manallahu alayya. Jadi Allah sangat mencintai seorang hamba yang ketika mendapatkan kebaikan dia katakan ini dari Allah SWT. Bukan basa-basi, tapi ketulusan iman yang melontarkan ucapan sampai keluar seperti itu. Minnatun manallahu alayya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau mendapatkan kebaikan dia sebutkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah SWT yang dengan nikmat dan karunia-Nya terwujudlah segenap perkara yang baik-baik. Jadi segenap kebaikan yang ada pada diri kita, yang lahir maupun yang batin, harus selalu kita sandarkan kepada Allah SWT. Jangan aku atau klaim-klaim. Nah, ini salah satunya di sini. Salah satu bentuk kesyirikan menyandarkan nikmat kepada selain Allah SWT. Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah, salah satu kaidah yang harus dipahami setiap muslim dan muslimah, bahwasanya segenap kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih luas daripada itu. Segenap kejadian, segenap pergerakan itu pasti dengan kuasa, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terjadi dalam semesta ini kecuali dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang jahiliyah, mencela orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya. Akibat kekafiran atau kekufuran yang mereka lakukan, salah satunya dengan menisbatkan nikmat, ya, kepada bintang gemintang atau benda-benda langit. Ya, dan ini adalah bentuk kedustaan. Ini adalah mendustakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya turun hujan. Kenapa Allah sering sebut turun hujan di dalam Al-Qur'an? Ya, karena Al-Qur'an asalnya diturunkan di padang tandus. Ya, sehingga hujan itu betul-betul mereka rasakan nikmatnya. Setelah hujan langsung tumbuh rumput-rumput untuk makan onta ataupun kambing. Nah, di sini nikmat dari Allah salah satunya bentuknya turunnya hujan. Ini sekali-sekali jangan disandarkan kepada selain Allah SWT. Harus mutlak disandarkan kepada Allah SWT. Anugerah dan rahmat dari Allah SWT tidak ada campur tangannya makhluk dalam hal tersebut maupun dalam hal yang lainnya. Kemudian
Yang kita bisa ambil pelajaran daripada ayat tersebut bahwasanya batilnya menisbatan turunnya hujan kepada makhluk-makhluk langit. Ya. Yang berikutnya, kewajiban bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya apa? Salah satunya dengan meyakini ya, dan menisbatkan, melafalkan itu nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan syukur itu kan ada 3. Syukur pertama dengan biljanan, ya, dengan hati, dengan kalbu, dengan keyakinan meyakini segenap nikmat dan karunia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan, menyebut-nyebut bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut ya dengan alhamdulillah seperti Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya karena nikmat dan karunia-Nya terwujudlah segenap perkara yang baik-baik. Nah, yang ketiga, nikmat yang ketiga ya kita amalkan dengan anggota badan. Jadi lahir batin kita, lisan kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang dibawakan di sini an Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahum al-fakhr bil ahsab wa ta'an fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyaha 'ala al-mayyit. Dari sahabat yang mulia Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Harits bin Haris al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara pada umatku dan itu adalah perkara jahiliyah yang tidak akan hilang. La yatrukuna, artinya terus-terus ada, akan muncul satu golongan, nanti ada lagi terus. Padahal kata Rasulullah SAW itu perkara jahiliyah, tapi kok tidak ditinggalkan? Perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan pada umatnya, yang pertama al-fakhru bil ahsab, membanggakan garis keturunan. Ini jahiliyah. Tapi banyak sekali masih seperti itu. Ya, garis keturunan. Padahal Allah sudah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau ingin menjadi manusia yang paling mulia, ya bertakwa. Dengan takwa. Ya, dengan takwa. Jadi bukan, Rasulullah bersabda, la fadla li arabin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan orang ajam selain Arab kecuali dengan takwa. Ya. Kalau sekedar Arab ya Abu Jahal Arab. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kemuliaan seseorang itu hanya dengan takwa. Bilal bekas budak, ya, budak hitam. Tapi derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya belum mati, suara sendalnya sudah terdengar di sorga. Ya. Bilal, coba lihat seperti itu. Ya, ini jadi tidak ada keistimewaan di sisi Allah kecuali dengan takwa, bukan karena keturunan. Ya, jangankan keturunan yang nggak jelas, ya, dari orang tertentu, dari nabi tertentu, kan Nabi Musa punya keturunan, Nabi Isa enggak, Nabi Harun punya keturunan, Nabi Ibrahim punya keturunan, Nabi Muhammad SAW punya keturunan. Ya, tapi apa manfaatnya kalau tidak bertakwa kepada Allah? Tidak ada manfaatnya. Apalagi ternyata
menjadi musuh Islam, ya, menjadi musuh Al-Quran dan Sunnah, memerangi Al-Quran dan Sunnah, nggak ada manfaatnya, bahkan memadaratkannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah binta Rasulillah, angkidi nafsaki minan nar falam ugni anki min syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan diri engkau. Fatimah darah daging langsung Rasulullah SAW, sudah pasti. Ya, selamatkan diri engkau dari neraka jahanam, wahai Fatimah. Dengan apa? Dengan takwa. Falam ugni anki min syai'a. Kenapa? Karena aku Muhammad tidak bisa mencukupkan engkau sedikit pun. Artinya apa? Jangan engkau petentang petenteng karena engkau anak Nabi gitu. Aku tidak akan bisa membela engkau di hadapan Allah kalau engkau tidak bertakwa. Ya, engkau yang selamatkan dirimu. Ya, seperti itu. Nabi Ibrahim kurang apa? Derajat di sisi Allah, bisa dia selamatkan bapaknya? Enggak bisa. Karena bapaknya tidak mengikuti konsep ketakwaan. Nabi Nuh kurang apa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Anaknya kafir. Enggak bisa Nabi Nuh menyelamatkan anaknya. Nabi Lut, istrinya, tidak bisa Nabi Lut selamatkan. Jadi apa? Masing-masing individu selamatkan dirinya dengan takwa. Ya, Rasulullah pun tidak bisa menyelamatkan putrinya, darah dagingnya yang jelas gitu. Apalagi yang enggak jelas. Yang jelas-jelas darah dagingnya. Selamatkan diri engkau, wahai putriku tercinta, karena aku tidak bisa mencukupkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Oh tenang, ente anti kan anak aneh punya anak, mau ngapa-ngapain terserah. Enggak. Selamatkan diri engkau dengan apa? Dengan takwa, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Iya, seperti itu. Makanya kita lihat manusia yang paling mulia, lihat Rasulullah SAW itu akan memposisikan seseorang sebagaimana Allah memposisikan dia. Ya. Rasulullah ditanya oleh Amr bin As, ya Rasul, man ahabun nas ilaik? Ya Rasul, siapa manusia yang paling kau cintai? Ya Rasulullah bilang Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, manusia yang paling dicintai Rasulullah. Tumaman, kemudian siapa? Umar. Coba lihat. Kemudian siapa? Disebutkan lagi beberapa nama. Ya, disebutkan beberapa nama. Saya malu untuk melanjutkan, kata Amr bin As. Jangan sampai saya kepedean. Saya ternyata disebutkan nomor di paling belakang. Nah, ini Amr bin As waktu itu dapat tugas spesial. Amr bin As merasa, oh dengan tugas ini jangan-jangan Rasulullah ada apa nih sama, ya. Ternyata ditanya vulgar, Rasulullah nggak basa-basi. Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Coba lihat. Kenapa Rasulullah tidak sebutkan di situ ada cucunya, ada Hasan, ada Husain, ada sepupunya, ada Ali, kemudian ada Fatimah, ada enggak. Kenapa? Karena Allah yang paling Allah cintai daripada umat ini Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Cintanya Rasulullah itu bersatu dengan cintanya Allah SWT. Nah ini bagaimana seorang mengkondisikan orang lain. Itu semata-mata dengan takwa. Dengan takwa. Nah, salah satu bentuk jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan daripada umat ini, itu adalah sombong atau membanggakan keturunan. Darah biru, darah hijau, darah kuning, ya, dibangga-banggain. Ya. Tidak ada manfaat. Bahkan jahiliyah, dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan dalam sebagian riwayat kufur. Nah, ini hati-hati. Jadi tidak ada keistimewaan seseorang di sisi Allah kecuali dengan takwa. Ketakwaan pun tidak boleh dibangga-banggain. Ya, apalagi yang tidak layak untuk dibanggakan. Apa manfaatnya? Terus ngapain? Kalau kita keturunan A, B, itu terus faedahnya apa? Kamu itu siapa? Kan seperti itu mestinya. Bukan bapak saya, bukan kakek saya, nggak ada manfaatnya. Ya, kata anak muda, so what gitu loh. Kalau kamu keturunan ini terus mau ngapain? Apa? Ya, bapak kamu ya apa urusannya dengan bapak kamu? Nggak ada urusannya. Ya, jadi membanggakan diri sendiri aja tercela,
apalagi membanggakan keturunan. Ya kan? Ujub, kiber itu kan tercela. Petentang petenteng dengan diri kita itu tercela. Ya kan? Apalagi menyandarkan membanggakan orang lain gitu. Itu kan perbuatan yang agak kurang akal. Membanggakan diri sendiri saja itu adalah hal yang tercela. Ya, sebagaimana tadi ada kaitannya kan? Kita sandarkan semua nikmat dan kebaikan baik yang material maupun immaterial itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai menyandarkan kepada diri kita, itu kufur seperti Qarun. Wah, dia sandarkan kekayaannya ini karena kehebatan dia. Karena saya ini jago dalam bisnis, jago dalam strategi, jago dalam diplomasi. Allah murka, Allah sebut, Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Artinya membanggakan prestasi yang apa yang kita miliki diri itu tercela. Apalagi prestasi orang tua, apalagi sekedar garis ya namanya kita nggak bisa memilih, ya kan? Ada yang bisa memilih jadi anak orang Madura gitu, atau jadi anak orang Banjar, jadi anak orang Arab, jadi anak orang Eropa. Nggak ada yang bisa milih kan? Nggak ada. Itu semata-mata dari Allah SWT. Terus apanya yang perlu dibanggakan? Yang betul-betul hasil jerih payah kita aja nggak boleh dibanggakan. Tercela apabila kita banggakan, apalagi yang itu bukan hasil jerih payah kita sama sekali. Ya, lebih kurang akal lagi. Ya. Makanya kata Rasulullah itu jahiliyah. Wah, keras Rasulullah mengatakan itu jahiliyah. Yang kedua, at-ta'anu fil ansab. Mencela nasab. Ya. Itu juga jahiliyah dan kurang akal juga. Ngapain dicela? Orang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang bisa menghindar. Ya. Mencela misalnya nasabnya keturunan apa kan nggak bisa memilih kita. Ya, ini keturunan budak atau keturunan apalah gitu. Tidak, suatu hal yang tidak bisa kita pilih. Ya, suatu hal yang tidak bisa kita pilih. Ya, Rasulullah SAW memilih Abu Bakar dan Umar sama sekali nggak ada hubungan kekerabatan. Maksudnya jauh kekerabatannya, sama-sama Quraisy, tapi kan Quraisy luas, besar gitu. Mungkin ketemunya di kakek yang keberapa gitu. Tapi yang lebih dekat, lebih spesial kan ada. Ada pamannya, ada sepupunya. Ya kan? Mestinya dipilih Rasulullah SAW. Enggak, tapi ini Abu Bakar, ini Umar. Terus keduanya agak sedikit berlawanan, dia punya karakter. Abu Bakar orangnya lembut, ya kan? Umar cenderung orangnya tegas. Ya, tegas dan tidak ada nego-nego. Ya kan? Bunuh-bunuh gitu kalau Umar. Tapi kenapa Rasulullah SAW bisa menyatukan dua kepribadian tersebut? Orang kan cenderung milih kalau dia orangnya kalem, ya cari yang kalem-kalem kan di situ. Kalau orangnya suka ngomong, cari yang suka ngomong. Ya kan? Yang bawel cari yang bawel gitu. Nggak enak bawel cari sama teman yang diem gitu, kayak patung gitu. Nggak cocok dia. Nah, Rasulullah SAW bisa menyatukan dua kepribadian. Dua ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kenapa? Masalah karakter itu ini dia cenderung seperti ini, cenderungnya nggak ada, tidak ada pengaruh. Yang paling penting adalah bagaimana seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, perkara jahiliyah adalah mencela nasab, mencela keturunan. Mencela hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu dicela. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Ya ini, al-istisqa bin nujum, menyandarkan hujan ya itu kepada bintang-bintang. Ya. Jadi tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu perkara kufur, jahiliyah. Dan yang keempat, niyaha adal mayyit. Niyaha adal mayyit ini meratapi kematian. Meratapi kematian. Meraung-raung, nangis ya. Ada yang nyobek-nyobek pakaian, ada yang cakar-cakar, mukul-mukul, ya ada yang pokoknya teriak-teriak. Nangis tidak masalah, nangis rahmat tidak bersuara, kan orang nangis namanya nangis sedih, tapi tidak bersuara, ya, suaranya pun mungkin kecil-kecil lah, hampir nggak kedengeran, itu normal manusia. Tapi kalau pakai sekian desibel
hampir kayak sama dengan suara jet gitu, meledak-meledak. Nah, ini perkara jahiliyah Rasulullah SAW. Perkara jahiliyah dalam sebagian riwayat kufur. Ya, ini hati-hati. Niyaha alal mayyit, meratapi kematian. Dan dalam sebagian riwayat dari sahabat Rasulullah SAW, al-ijtima' ala ta'am. Kunna na'udtima' ala ta'am. Ya, para sahabat Rasulullah SAW menganggap, para sahabat Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul, makan-makan, pesta kematian itu bagian daripada niyaha. Ya, bagian daripada niyaha. Niyaha itu yang paling jelas adalah meratapi kematian. Ternyata meratapi kematian itu bukan cuma dengan suara keras, bukan cuma meraung-raung, bukan cuma menyobek-nyobek pakaian. Ternyata termasuk para sahabat Rasulullah SAW menganggap berkumpul-kumpul ya dalam pesta kematian, makan-makan di situ, itu bagian daripada niyaha. Jadi orang mayit itu didoakan, nggak mesti harus dengan kumpul-kumpul makan-makan di pesta kematian. Jadi bukan cuma pesta nikah, ada pesta kematian. Sebagian tempat pesta kematian itu biayanya lebih mahal daripada pesta nikah. Sebagian tempat. Nah, ini naudzubillah. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, an-naiyahu idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dir'un min jarab. Naiha. Ini orang yang wanita yang meratapi kematian. Kenapa Rasul sebutkan wanita? Ya, padahal yang meratapi kematian itu ya bukan cuma wanita, tapi umumnya wanita. Ya kan? Yang perasaannya lebih lembut, emosinya lebih gampang tersulut, itu wanita. Sehingga dalam hadis-hadis disebutkan itu wanita peratap, termasuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena laki-laki ya cenderung akalnya sudah meninggal, ya mau gimana, ya kan? Cenderung akalnya, logikanya yang dominan. Ya, kecuali kalau laki-laki yang kewanita-wanitaan, laki-laki yang agak belok gitu, ya, perasaannya lebih dominan daripada logikanya. Tapi cenderungnya laki-laki itu logikanya lebih dominan dibandingkan perasaannya. Berbeda dengan perempuan, emosinya lebih dominan daripada perasaannya. Sehingga dalam hadis ini disebutkan banyak hal, itu yang meratap kematian itu wanita. Wanita peratap kematian kalau tidak tobat sampai sebelum kematiannya. Artinya kalau nggak sempat tobat, terus dia setiap meninggal kerabatnya, meninggal anaknya, meninggal orang yang dia cintai, dia selalu meratap, ini kan tidak percaya takdir atau marah dengan takdir, ya kan? Marah dengan takdir Allah yang Allah tetapkan kepada dia atas musibah yang ditimpakan dari Allah SWT kepadanya. Marah sama Allah SWT. Ini kalau tidak taubat juga, nanti di hari kiamat disebut oleh Rasulullah SAW, alaiha sirbal min qatiran, dibangkitkan oleh Allah SWT, dia berpakaian dari perunggu itu, yang perunggu cair. Berapa derajat? Ya, perunggu itu bisa cair berapa derajat? Ada yang tahu? Nah, itu panasnya, ya kan? Perunggu cair itu dipakaikan di badannya. Auzubillah. Jadi bukan dosa kecil. Ternyata meratapi kematian, kalau nggak tobat, bangkit nanti di hari kiamat, azab bonus, azab yang pertama, itu sebelum masuk neraka ya. Itu dibangkitkan nanti di hari kiamat, pakaian itu dipakaikan dengan logam perunggu yang mendidih gitu. Nauzubillah, nggak tahu gimana tentunya. Nasallahu. Itu jadi hati-hati dari meratapi kematian. Sedih nggak bisa sedih tidak bisa ditinggalkan. Rasulullah SAW bahkan menangis ketika cucunya meninggal, ketika anaknya meninggal. Tapi apa? Tapi tidak dengan bersuara, ya, ditahan suaranya, tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan, nah ini seperti itu. Kemudian wadirun min jarab. Ya, kemudian apa? Ditambah dengan kerusakan. Jarab itu kerusakan kulit yang rusak akibat penyakit semacam kusta gitu. Nauzubillah.
Jadi jelek sekali ya, perih sekali dan jelek sekali. Ini jemaah yang para Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, haramnya itu atau mungkarnya menyandarkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu perkara jahiliyah. Itu perkara jahiliyah. Termasuk diantaranya di sini membanggakan keturunan, terus mencela nasab, ya, dan haramnya perkara niyaha, ya, niyaha seperti itu, atau meratapi kematian. Kemudian hadis yang berikutnya, satu hadis lagi, walahuma, diriwayatkan juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala itri sama kanat min al-lail falaman saraf akbar ala an-nas faqala atadruna madza qala rabbukum qala Allah rasul alam qala asba min ibadi mu'minun bi wa kafir wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa man qala mutirna bi nawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Rasulullah SAW satu saat sholat subuh jadi imam di Hudaybiyah. Tadi malam hujan. Jadi tadi malam hujan. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir sebentar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atadruna madza qala rabbukum, kalian tahu? Ya, kalian tahu apa yang Allah firmankan barusan. Jadi dapat wahyu dari Allah SWT melalui perantaran malaikat Jibril. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini sebagian hambaku beriman, sebagian kafir. Sebagian beriman kepadaku dan sebagian kafir. Adapun orang yang mengucapkan, adapun orang yang berkata, alhamdulillah mutirna, Allah, kita mendapat hujan semata-mata karena karunia dan kasih sayang Allah. Dia beriman. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Nikmat yang dinanti-nanti. Ya. Kalau diharapkan dalam setahun kan bisa dihitung jari hujan itu kapan. Jadi nggak setiap kita hujan bisa pagi, siang, sore. Di sana itu mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali, belum tentu. Ya. Ini sehingga ketika mendapatkan hujan mereka senang sekali. Mutir Nabi fadlillah wa rahmatihi. Fadzalika mu'minun wa kafirun bil kawkab. Itu orang yang mukmin dan dia kafir terhadap bintang karena dia menyandarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutir Nabi kata, ini kita dapat hujan karena bintang ini dan bintang itu. Yang demikian kafir kepadaku dan dia justru beriman kepada bintang. Ya. Walahuma min hadits Ibn Abbas maknahu wa fihi qala ba'dum laqad sadaqana kadza fa anzalallah hadil ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ya, ila qaulihi tukadzibun. Jadi yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang gemintang. Dan Rasulullah SAW namakan itu adalah kekafiran. Kemudian yang berikutnya, wajibnya mensyukuri Allah atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Dan tidak boleh sama sekali menyandarkan kebaikan yang datang pada kita, yang ada pada kita, yang lahir maupun batin, diharamkan disandarkan kepada selain Allah. Bahkan itu adalah bentuk kekufuran. Sebagai bentuk syukur, kita sandarkan semua kebaikan yang ada pada diri kita
Ya, lahir dan batin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semestinya ini yang demikian ini dididik sedari dini, dari kecil. Untuk apa? Untuk menyandarkan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk diajari anak supaya sering mengucapkan alhamdulillah, bisa menghafal Quran, bisa ini. Jadi jangan terus kepribadiannya yang dipuji. Nah, tapi apa? Sandarkan itu kepada Allah. Alhamdulillah Allah kasih kecerdasan untuk adik. Alhamdulillah Allah mudahkan. Kembalikan seperti itu supaya apa? Supaya dia betul-betul tumbuh dengan keyakinan semua kebaikan yang ada pada diriku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau cuman kepribadiannya aja yang dia dipuji, akhirnya tubuhnya besar kepala ini. Ya, besar kepala dan tidak syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncul angku, sombong, saya yang hebat, saya yang ini. Ya kan, akhirnya cuman senangnya dipuji, kalau nggak dipuji dia tidak akan berbuat baik. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ini kurang. Semestinya apa? Dari kecil ya, itu diajarkan, dibimbing bahwasanya ini, ingat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, ucapin alhamdulillah, sembuh, sehat, cantik, tampan, pinter, cerdas, dan seterusnya. Sandar, suruh, dibimbing, dituntun untuk menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Menjadi pribadi yang apa namanya? Yang ramah, yang tawadu, yang menyenangkan. Ya kan? Senang kita ketemu orang-orang yang enggak sombong. Ya kan? Kalau ketemu orang sombong rasanya tuh enggak nyaman. Artinya deket-deket tuh udah gelisah aja bawaannya, enggak nyaman. Tapi kalau orang tawadu, ya rendah, merendah, ya betul, bukan pura-pura merendah, memang jadi tabiat. Nah, ini itu bisa dididik dari kecil. Ya, bisa dididik dari kecil. Artinya diajarkan bagaimana menyandarkan segenap nikmat dan kebaikan yang ada pada diri kita, prestasi yang ada pada diri kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, seperti tadi. Seperti Umar tadi. Luar biasa. Minnatun manallahu alayya. Minnatun manallahu alayya. Ini semata-mata karena nikmat, karunia, anugerah, pemberian dari Allah SWT saja kepadaku. Ya, pada luar biasa. Ya, luar biasa sempurnanya prestasi Umar. Jasanya, dia kan pahlawan Islam yang sesungguhnya. Ya, bagaimana iman Islam menyebar ke seluruh dunia, itu luar biasa andil Umar. Ya, karena kehendak dan kuasa Allah SWT. Tapi dia tidak pernah mengklaim itu sedikit pun. Bahkan mungkin dia tidak bisa melihatnya. Saking Allah tutup ya mungkin. Allah tutup untuk klaim-klaim itu. Makanya kata Rasulullah SAW, Innallaha la yujril haq ala lisani Umar. Sehingga kalau dia ini Allah mengalirkan kebenaran itu lewat lisan Umar. Jadi jatah hawa nafsu dan setannya itu nggak ada bagian gitu. Makanya setan takut sama dia itu. Subhanallah. Jadi nggak ada celah sedikit pun bagi setan untuk orang dari jauh aja sudah menghindar gitu. Yang ada celah dari mana gitu untuk mengganggu atau menggoda Umar. Dari jauh sudah nggak sempat papasan. Bukan kayak kita dikerumunin gitu kan, keluar masuk setan. Tapi ini dari jauh mendekat aja nggak berani setan. Nah ini salah satu bentuk, lihat ini bentuk bahwasanya dia bisa selamat, ya kan? Bisa selamat. Last minute mau sakratul maut itu kan setan lagi ngejar-ngejarnya. Last minute dikasih pancing. Oh Umar, kamu ini kan jangan sedih, kamu kan sahabat yang spesial. Ya, apalagi ngapain sedih-sedih, ngapain khawatir-khawatir, ya kan kesannya seperti itu. Kalau orang yang besar kepala, oh iya memang saya ini Umar, saya ini pahlawan Islam, saya ini calon nabi, cuman karena nggak ada nabi aja. Kalau ada nabi saya nih yang jadi nabi. Oh saya ini bahkan ijtihad saya dibenarkan dan ijtihadnya Rasulullah pernah disalahkan. Kan dia sebut-sebut jasa kebaikannya, tapi dia lupa semuanya itu. Jadi semua kebaikannya dia lupa, dia cuma ingat dosa dan kesalahannya. Ya. Dia cuma ingat dosa dan kesalahannya. Kebaikannya dia lupa. Ini mungkin bukan pura-pura lupa, mungkin Allah lupakan. Supaya apa? Terjaga terus keimanannya dia.
terjaga terus tauhidnya dia lupa, ya kan? Sampai pernah suatu ketika kan dia mau nyolatin jenazah, kan jadi Amirul Mukminin kan nyolatin. Nah, baru mau nyolatin tiba-tiba Hudzaifah tarik, jangan sholatin ini orang Amirul Mukminin. Kok jangan sholat? Ini kan muslim, ikut berjihad, ikut sholat, berjamaah, ikut bayar zakat, dan terusnya, ikut haji. Kata Hudzaifah, bisik-bisik Hudzaifah, fa'innahu mimman sama Rasulullah. Ini orang munafik yang Rasulullah SAW sebutkan. Salah satunya dia ini orangnya. Dan Rasulullah melarang kita untuk nyolatin. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk menyolati jenazah munafik. Gemetar Umarnya. Gemetar, spontan gemetar, tanya sama Hudzaifah, ya Hudzaifah, bukan basa-basi, hal samani minhum Rasulullah, aku minta dengan nama Allah, kasih tahu aku, apa itu? Apakah aku termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah salah satu di antara munafik tersebut? Coba lihat, ini kalau nggak sempurna imannya nggak mungkin bertanya seperti itu. Kan Rasulullah udah banyak bilang saya masuk surga, Umar sama saya di surga. Tapi kok itu bisa lupa gitu? Ya, Allah jaga seorang Umar untuk selalu tawadu, untuk selalu yang dia lihat kesalahan dan kealpaannya. Jadi dia tidak lihat kebaikannya. Mungkin Allah lupakan. Sampai seperti itunya gitu. Sampai mengklaim dia ini masih takut dengan kemunafikan. Ya kan? Orang yang takut dengan kemunafikan, padahal dia Amirul Mukminin, padahal dia ini sempurna keimanannya. Ya, sampai seperti itunya. Sampai khawatir terjerumus dalam kemunafikan. Nah, ini siapa kita dan siapa Umar? Ya. Karena ini orang dijaga oleh Allah SWT sehingga kondisi keimanan seperti itu. Enggak ada celah sedikit pun bagi setan untuk mengganggu dan menggoda sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan termasuk buktinya ini apa? Penyandaran nikmat semuanya kepada Allah SWT. Dia lupa semua kebaikan prestasi yang ada pada dirinya, yang dia lihat cuman kealpaan dan kesalahannya saja. Ya, sehingga semakin hari kita lihat Umar dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain itu semakin hari semakin semangat dalam beribadah, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dulu sampai sini. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhol. Iya Ustadz, ada pertanyaan Ustadz yang masuk Ustadz dari jamaah lewat Zoom. Kita bacakan dulu ya Ustadz. Ustadz, tadi dikisahkan kisah Qarun. Ini kita populer di masyarakat ungkapan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini sepertinya erat dengan kisah Qarun tadi Ustadz. Bagaimana pandangannya Ustadz? Iya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Ini bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Kalau usaha semata-mata dengan usaha semata-mata bisa orang berhasil, ya itu bisa kufur dia, ya kan? Dan menafikan atau meniadakan kehendak dan kuasa Allah, ya. Jadi seolah-olah cuman usaha saja itu akan bisa mendatangkan hasil. Nah, itu satu. Tapi kalau yang dimaukan maksudnya kita harus berusaha ya dengan maksimal, dan dengan usaha yang maksimal itu akan berhasil, ya. Ada tanda petiknya, ada dalam kurungnya, dengan kehendak dan kuasa Allah, ya kan? Di dalam Islam itu ada usaha dan tawakal, ya, ada usaha dan tawakal. Kita tidak dibiarkan baik dalam perkara agama maupun dalam perkara urusan dunia maisha. Jadi ada usaha dan ada tawakal. Jadi kita disuruh berusaha, disuruh bekerja, disuruh bermuamalah ini dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Sisanya tawakal. Dalam perkara dunia misalnya
kita bekerja, ya kan? Kemudian kita dituntun untuk berdoa, dituntun untuk berdoa, dituntun untuk bertawakal setelah berusaha, dituntun untuk bertawakal, berserah diri. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya tawakal kepada Allah. Tawakal itu meliputi perkara pertama yakin kepada Allah. Ya. Yang kedua bergantung kepada Allah. Yang ketiga bersandar, yakin, bersandar, berserah diri, bergantung kepada Allah SWT. Itu tawakal. Nah, perlu digarisbawahi, perlu diketahui bahwasanya tawakal itu bagian daripada usaha. Bahkan usaha yang terpenting bagi seseorang itu adalah tawakal. Ya, usaha yang terpenting bagi seseorang itu adalah tawakal. Kenapa? Karena yang mewujudkan, yang tidak mewujudkannya Allah SWT. Ya, kadang-kadang usaha kita seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali usaha kita rasanya tidak terlalu maksimal. Ya, tapi Allah SWT ini, dan itu bukan rahasia umum. Kadang-kadang sudah pontang-panting kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hasilnya nggak maksimal, bahkan gagal total, gatot gitu. Banyak kan? Tapi perasaannya kok cuman ting tong ting santai terus. Oh, hasilnya maksimal. Ya ini biasanya pengusaha atau apa itu yang bisa seperti itu. Yang sering kali itu. Beda dengan yang sekedar kerja atau karyawan yang kerjanya flat gitu segitu-segitu, pokoknya prestasi nggak pasti gajinya segitu. Ya, tapi kalau yang usaha gitu, yang dia bergerak sendiri, ya kalau dia maksimal usahanya ini menurut dia, tapi prakteknya di lapangan seringkali dijumpai perasaan saya nggak maksimal banget gitu, ya nggak terlalu maksimal, nggak kepala jadi kepala tetap kepala, kaki jadi tetap kaki gitu, hasilnya luar biasa, tapi dalam satu waktu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, strateginya wah diatur sedemikian rupa rapi, ternyata gagal total. Banyak kan? Banyak. Nah ini jadi ucapan tersebut harus dilalat. Artinya harus ada keterangan tambahan bosnya. Apa tadi? Apa tadi ucapan tadi? Usaha tidak mengingkari hasilnya. Tadi harus ada keterangan tambahan. Bahwasanya hasil itu dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh mutlak. Kalau dikatakan mutlak itu bisa mengantarkan kepada kekafiran wal iyadzubillah. Baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, mohon penjelasan bagaimana dengan adanya larangan menghujat Ahlul Bait dan perintah memuliakannya. Apakah ini hadis tersebut sahih Ustadz? Iya. Ahlul Bait Rasulullah SAW harus kita muliakan, harus dimuliakan. Jadi hadis tadi at-ta'nu fil ansab, jadi mencela nasab, jangankan nasab Rasulullah, nasab Ahlul Bait, ya jangankan nasab Ahlul Bait yang harus kita muliakan, nasab siapapun tidak boleh kita cela. Ya, mentang-mentang dia keturunan Abu Jahal, mentang-mentang dia keturunan Fir'aun, kan gak ada hubungannya. Fir'aun keturunannya. Abu Lahab ya keturunan Abu Lahab, Abu Jahal keturunan Abu Jahal. Tidak boleh seorang mencela. Ya, jadi tidak boleh seorang mencela. Kita harus muliakan. Dia harus dimuliakan keturunan Rasulullah SAW. Tapi jangan mentang-mentang keturunan Rasulullah petentang-petenteng gitu. Bisa memasukkan orang ke surga sesuka-sukanya. Nabi aja nggak bisa masukkan orang ke dalam surga sesuka-sukanya. Nabi ya. Fatimah, putri Rasulullah, selamatkan diri engkau dari neraka jahanam. Nah, seperti itu. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan pula ekstrim kiri. Jangan mencela keturunan Rasulullah, jangan pula mengangkat keturunan Rasulullah sederajat dengan dewa, ya kan? Sederajat dengan nabi atau lebih tinggi daripada nabi. Nah, itu ekstrim. Jadi tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Kita harus mencintai keturunan Rasulullah SAW. Tapi apa? Ulama kasih garis bawah hubban syar'iyan, ya. Nuhibbu ya dzurriyyat Rasulullah SAW hubban syar'iyan. Kita mencintai keturunan Rasulullah SAW kecintaan yang diizinkan secara syariat. Nah, ini harus penting.
Jangan sampai kecintaan tersebut bablas. Bablas apa? Sampai kita berkeyakinan bahwasanya keturunan Rasulullah SAW bisa memasukkan orang ke dalam surga sesuka-sukanya. Ya, ada keyakinan seperti itu. Sebagian orang ada keyakinan seperti itu. Nah, itu adalah keyakinan yang batil. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, tengah-tengah. Kita wajib mencintai keturunan Rasulullah SAW. Bagaimana hubungan syariah? Kalau sekiranya keturunan Rasulullah SAW tersebut di atas Al-Quran dan Sunnah, kita cintai. Kenapa? Karena cinta karena Allah dan benci karena Allah itu adalah tanda keimanan. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah au taqurul iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu adalah tali keimanan yang paling kuat. Jadi kalau sekiranya keturunan Rasulullah SAW tersebut beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, kita cintai karena Allah SWT. Tapi ketika keturunan orang yang mengklaim dia keturunan Rasulullah, apa yang dia ucapkannya kekafiran, kemunafikan, mencela Al-Quran, mencela Sunnah Rasulullah SAW, melecehkan, ini harus dibenci. Ya, harus dibenci dengan izin syariat juga seperti itu. Ya. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz, mengenai kejadian yang ramai beberapa hari lalu Ustadz, ya ini pelamparan atau perusakan sesajen. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap kejadian tersebut? Apakah kita mendukung karena memang bentuk melawan kemungkaran, atau malah membenarkan dengan kategori sebagai tindakan intoleransi antar umat beragama Ustadz? Iya, jadi sama. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Mengingkari suatu kemungkaran itu perkara yang wajib. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' bi lisanihi wa in lam yastati' bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ingkari, dia robah dengan tangannya, kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, yang demikian adalah iman yang paling rendah. Tapi Allah dan Rasulnya itu membuat aturan-aturan, kaedah-kaedah, atau ulama istilahkan dawabit, kaedah-kaedah, prinsip-prinsip, aturan-aturan, cara main dan tata cara seperti apa, ya. Ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran itu kata ulama jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Paham ya? Kemudian mengingkari itu harus dengan dengan tata cara. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Sesajen penyerahan kepada selain Allah SWT, ya. Kemudian kepada Nyi Ro Kidul, kepada Eyang Petruk, Mbah Gareng, segala macam, syirik kan. Jangankan itu. Ada sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana data anwar kama lahum data anwar. Jadi ada sahabat, ini sudah kita bahas hadisnya, pulang dari perang Hunain, ini baru masuk Islam sebagian, melihat Zata Anwar itu pohon bidara yang besar, ya, kalau kita mungkin kayak beringin gitu, yang besar gitu, besar itu angker, pohon keramat, ya. Nah ini dipakai orang musyrikin untuk narok atau menggantungkan senjata-senjata supaya senjatanya jadi ampuh sakti mandraguna. Jadi ajian-ajian keris, tombak, panah, kalau taruh di situ, wah itu dia nanti ada isinya nanti, ya kan? Kerisnya ada isinya, tombaknya, semuanya jadi kuat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir Rasulullah SAW. Bosnya ini perkara bukan perkara yang sepele. Inna hasanan, ya, wallati kultumuha kama qalat banu Israil li Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Itu apa yang kalian ucapkan persis seperti apa yang telah diperbuat oleh Bani Israel kepada Musa. Ya, ketika Allah selamatkan mereka
Ini konsepnya hampir sama. Allah selamatkan Rasulullah dan para sahabat dari kaum musyrikin dalam perang Hunain. Nah, Nabi Musa Allah selamat dan Bani Israel Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun menyeberang membelah Laut Merah, menyeberang dari Afrika ke Jazirah Arab. Nyebrang. Nah, setelah nyebrang itu selamat kan? Mati Fir'aun dan bala tentaranya, tenggelam. Kemudian mereka jalan-jalan lewat satu desa. Nah, di desa itu mereka itu pemuja dewa sapi gitu. Jadi ada perwujudan dewa sapi, dibuat patung emas patung dari emas bentuknya sapi. Kemudian dibuat kadang-kadang bersuara itu, dibuat lauhuar. Jadi ada suaranya sapi itu. Ya mungkin ada jinnya. Seperti sebagian ada boneka yang ada suara-suaranya. Entah asli, entah tipuan. Macam namanya jin. Terus mereka ngelihat, wah itu luar biasa ya, mereka khusyuk sekali, sujud-sujud di patung sapi, ya. Terus berujar di antara, ya Musa ja'al lana ilahan kamalum, ya wahai Nabi Musa, bisakah engkau buatkan kami ya patung berhala ya seperti mereka punya berhala? Ya, marah Nabi Musa kan, innakum qaumun tajhalun, alangkah bodohnya kalian ini, kata Nabi Musa. Nabi Musa kan nggak tahan dia, ngeliat bodoh sekali betul. Kenapa dikatakan bodoh sekali betul? Tidak lihat kalian apa yang Allah perbuat untuk kita. Allah belahkan laut, itu kan dahsyat kan. Orang bisa melihat dengan mata kepala bagaimana penguasa dunia Fir'aun mati tenggelam dengan laut terbelah, itu kan mukjizat yang luar biasa kan. Kok kalian malah bukannya milih Allah sebagai Tuhan kalian, malah kok terpengaruh dengan, subhanallah. Mau ngomong apa lagi Nabi Musa? Ya kan? Mukjizat yang Allah turunkan sebanyak ini, ya, sampai Allah turunkan makanan dari sorga, kalian bisa ambil. Itu kan dari Allah semuanya. Laut terbelah dari Allah semuanya. Banyak sekali. Kok kalian, subhanallah, innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa. Allah abadikan dalam Al-Quran, alangkah dungu dan bodohnya kalian ini. Kesel Nabi Musa. Allah sudah kasih anugerah sekian banyak, mukjizat bertubi-tubi dari Allah SWT, masih juga milih ini sapi. Subhanallah, bodoh sekali kalian. Nah, kata Rasulullah, kalian tahu wahai para sahabatku, setelah Rasulullah bertakbir 3 kali, apa yang kalian ucapkan tadi persis, kata Rasulullah, persis seperti apa yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Ya, Allah sudah selamatkan kita dari perang Hunain, ya, dengan kehendak dan kuasa Allah. Ya, ini kan luar biasa. Nah, ini terus minta jadikan ini, wahai Nabi, buatkan kami berhala, ilahan, sembahan, sebagaimana mereka punya sembahan. Jadi itu, jadi mengagungkan pohon keramat. Coba lihat, dengan kasih sesajen, ditaruh senjata-senjata, tempelin supaya senjata itu sama saja dengan menjadikan berhala selain Allah SWT. Coba lihat. Nah, apa bentuknya pohon besar, apa bentuknya gunung besar, ataukah bentuknya batu besar, atau sungai besar, ya kan? Ini nggak usah dikasih sesajen. Jangan punya keyakinan. Kenapa? Karena itu menjadikan berhala. Itu sudah sepakat kita syirik. Tapi tata caranya, ya, yang hikmah, yang jangan menimbulkan kemungkaran yang besar. Nah, sekarang dia ingkari, mestinya dia ingkari aja, nggak perlu diupload pakai upload. Saya khawatir malah jangan-jangan ada apa-apa ini. Akhirnya apa? Ini jadi konsumsi publik. Akhirnya publik, orang-orang awam, kasihan orang-orang awam, simpati terhadap kesyirikan. Ya kan? Akhirnya kaum muslimin mencela itu orang yang mengingkari kemungkaran. Jadi orang yang mengajak kepada tauhid itu tercela. Orang yang simpati terhadap kesyirikan terpuji. Kondisinya kan seperti itu sekarang. Opini publiknya kan terbalik. Itulah akibat kebodohan dalam
Atau saya tidak katakan kebohongan, mungkin kealpaan, nggak sengaja atau terlalu semangat, kelalaian gitu. Jadi yang namanya mengingkari kemungkaran itu harus ada ilmunya, harus ada dohabitnya. Jangan sampai akhirnya apa? Mati satu tumbuh seribu. Sekarang apa? Kalau tadi cuma 1%, sekarang itu dibuat, saya beberapa hari yang lalu dapat berita, dibuat kirab di persatuan apa namanya budayawan apa segala macam itu resmi ramai-ramai buat sesajen gitu. Cuman ngingkarin satu menumbuhkan ribuan atau jutaan kesyirikan akhirnya. Nah ini apa faedahnya jadinya? Akhirnya apa? Dia dipaksa minta maaf atas, nah ini minta maaf. Kalau dia cabut, dia terjatuh ke dalam pembenaran kesyirikan. Nah ini kan serba salah akhirnya. Nah itulah yang diingkari oleh sebagian. Bukan kita mengingkari ingkar mungkar, ya. Bukan juga kita mengingkari tauhid, enggak. Tapi ada tata caranya. Ada namanya fikih dakwah. Mengingkari mungkar salah satu bentuk dakwah kan. Tapi dakwah itu kan dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah. Nah, dengan ada kaedah-kaedahnya. Bukan, makanya kata ulama, agak keras ini ulama, dia buat bait syair. Man angkara mungkaran bi angkara kaghasili haidin bi baulin aghbara. Wah, agak sedikit satir, agak sedikit nyinyir, tapi ini kita sebutkan. Kata sebagai ulama, barang siapa mengingkari suatu kemungkaran dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, itu sama seperti orang yang baru suci, wanita yang baru suci dari haid, itu baru bersihkan harus mandi junub kan, tapi mandinya pakai air kencing. Sadis ya. Kenapa? Tadinya mestinya najisnya pada satu titik, dengan air kencing seluruh tubuh dia najisi. Nah seperti inilah yang terjadi. Akhirnya apa? Kaum muslimin orang yang awam, yang kasihan itu jadi korban orang awam. Akhirnya apa? Simpati kepada sesajen-sesajen itu. Inilah lihat. Jadi yang benar tuh budaya kita kasih sesajen. Ini lihat nih orang nggak berakhlak, beradab, ngomongnya kotor segala macam. Terus akhirnya apa? Benci kepada tauhid. Mungkar nggak? Ya mungkar. Tadinya cuma satu yang diingkari, muncul ribuan sekarang. Di mana-mana dibuat. Coba lihat di luar sekarang lagi rame-rame, dibuat di mana-mana. Ini kan agenda ini. Artinya agenda apa? Untuk menumbuh suburkan kesyirikan akhirnya. Dengan triggernya apa? Triggernya apa namanya? TikTok tadi. Nah ini perlu cerdas, perlu hati-hati, perlu lihat awaqibul umur, lihat efek ke belakangnya seperti apa. Yang kasihan orang awam yang termakan propaganda kesyirikan, akhirnya mereka simpati terhadap kesyirikan. Dan apa? Tidak simpati lagi kepada orang yang mengajak kepada tauhid. Kenapa kasar ngomongnya seperti itu? Nah ini. Ya, jadi kalau mau ngingkari ya ingkari aja, cuman ada tata caranya. Ya, bukan dengan seperti itu yang akhirnya tidak di luar prediksi, ternyata bergulirlah gelombang kesyirikan akhirnya. Tsunami kesyirikan sekarang. Ya, naudzubillah. Ini harus ada caranya, penjelasan ilmiahnya seperti apa, bukan dengan frontal dan tidak membuat simpatik. Jadi harus ada dakwah, itu harus ada kemasannya. Iya. Harus ada kemasannya. Sama seperti orang dagang, itu harus ada packagingnya. Barangnya bagus tapi packagingnya tidak menarik, nggak laku-laku itu, busuk aja barangnya. Ya, packagingnya bagus, walaupun barangnya itu nggak baik, masih laku. Nah ini strategi dagang, ada strategi dalam berdakwah. Harus ada packaging yang sebaik mungkin, sehingga apa? Sehingga hasil yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak menimbulkan efek. Ya kita husnuzon kepada si pelaku mungkin karena saking emosinya. Ya satu sisi ada kebenaran, tapi sisi yang lain dia tidak perkirakan akan menimbulkan efek yang seperti ini. Ini kalau bukan agenda ya. Kita tidak tahu sebenarnya apa ini kalau bukan agenda. Khawatirnya jangan-jangan agenda sehingga untuk meramaikan kesyirikan. Kalau betul-betul memang orang itu natural kejadiannya, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, seperti itu. Baik Ustadz,
Sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk dari Zoom. Mungkin kita bisa kasih kesempatan buat jamaah di masjid ya Ustadz sebelum closing. Ya, ada lagi barangkali? Bapak, ibu-ibu. Cukup. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.